dengan NIM 25021040294. Saya dari kelompok 8. Nama saya Farizana Zulholif, NIM saya 2502104021447. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurali Masura dengan NIM 250210402152. Nama saya Auliana Siti Maharani dengan NIM 2502104020445. Perkenalkan, nama saya Gendis Carita Putri dengan NIM 250210402039. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan definisi dari SMK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15, SMK adalah satuan pendidikan menengah yang berfokus pada penyelenggaraan kejuruan. Ada 2 poin di sini yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, SMK merupakan lanjutan dari SMP atau MTS, namun tetap terbuka bagi bentuk pendidikan lain yang setara, sehingga sifatnya cukup inklusif. Yang kedua, orientasi SMK memang lebih menekankan pembekalan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Karena itu, SMK sering dipandang sebagai jalur pendidikan yang lebih aplikatif dan siap untuk bekerja. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan SMK dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Justru dengan bekal keterampilan yang dimiliki, banyak lulusan SMK yang mampu beradaptasi dengan baik di perguruan tinggi, terutama pada program studi yang linear dengan kompetisi mereka. Baik, apabila ditinjau dari sisi budaya, SMK berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian potensi lokal. Banyak daerah memiliki keterampilan dan tradisi khas, seperti kerajinan, kuliner, pertanian, atau industri kreatif yang menjadi identitas masyarakat tersebut. Melalui pembelajaran berbasis kejuruan, SMK dapat membantu mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut sekaligus mengembangkan menjadi keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern. Dengan begitu, SMK tidak hanya menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi juga generasi yang mampu membawa budaya lokal tetap hidup dan berdaya saing. Berbicara tentang SMK, menurut seorang Wajiman Joyonegoro, SMK itu adalah salah satu dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seorang siswa untuk menekuni atau bekerja nantinya di suatu bidang tertentu atau suatu pekerjaan tertentu. Tujuan penyelenggaraan SMK dijabarkan menjadi 4 poin utama. Yang pertama ada mempersiapkan peserta didik untuk bekerja. Siswa dibekali keterampilan teknis yang sesuai jurusan, sehingga lebih siap masuk industri. Yang kedua, mengembangkan sikap profesional dan etos kerja, yaitu ada disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan sopan santun dalam bekerja ikut dibentuk. Yang ketiga, memberikan bekal pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan diri. Siswa tidak hanya bisa bekerja, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan seiring berkembangnya teknologi. Yang keempat, menyediakan kompetensi spesifik sesuai jurusan. Setiap jurusan memberikan keahlian khusus, seperti otomotif, akuntansi, tata boga, dan sebagainya. Materi tentang SMK ini sudah jelas, terstruktur, dan bermanfaat untuk memahami tujuan pendidikan kejuruan. Pembelajaran di SMK juga sejalan dengan nilai-nilai keagamaan seperti amanah, tanggung jawab, etos kerja, dan semangat mencari ilmu. Setiap jurusan yang diajarkan tidak hanya melatih keterampilan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menerapkan nilai moral dan akhlak dalam bekerja. Dengan demikian, pendidikan di SMK bukan hanya mempersiapkan keterampilan duniawi, tetapi juga mendorong peserta didik untuk bekerja secara jujur, profesional, dan bernilai ibadah. Dalam SMK ini ada 3 aspek yang menjadi pendukung terciptanya SMK tersebut. Nah, yang pertama itu ada kurikulum. Nah, maksud kurikulum di sini ada suatu pondasi pendidikan yang dimana jika kurikulum ini dikuatkan, maka 2 aspek setelahnya ini tentu saja akan semakin kuat. Nah, yang kedua itu ada sarana dan prasarana. Nah, ini adalah suatu
suatu bentuk bagaimana cara kita untuk menguatkan kurikulum tersebut, yaitu dengan mendukung sarana dan prasarananya. Seperti contoh adanya lab komputer, terus adanya ruang praktik, serta adanya transportasi dan juga lain sebagainya. Sebelumnya, anggapan saya itu berpikiran bahwa SMK itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin bekerja saja. Hanya bekerja saja, titik. Tapi, semuanya itu berubah. Setelah saya melakukan studi lapang bersama kelompok saya di SMK Negeri 5 Jember. Ternyata, SMK itu tidak hanya terbatas kepada siswa yang ingin bekerja saja, tapi juga terbuka untuk mereka yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi negeri. Nah, hal itu menjadi refleksi bagi saya bahwa SMK ini bukan hanya instansi yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang pekerjaan, tapi juga bisa dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di SMK banyak sekali jurusan yang ditawarkan, karena pada dasarnya SMK didesain untuk membekali peserta didiknya dengan keterampilan yang spesifik. Nah, yang pertama ada jurusan teknologi dan rekayasa, di mana pada jurusan ini peserta didik akan diajarkan untuk membuat, merancang, dan memperbaiki suatu sistem. Yang kedua yaitu jurusan pangan dan kekayaan alam. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat beragam. Nah, di sini peserta didik akan menjadi ahli dalam mengelolanya, di mana nantinya peserta didik akan diajarkan bagaimana cara membudidayakan tanaman, kemudian mengembangbiakan hewan, dan bahkan mereka akan diajarkan mengelola hasil pertanian atau peternakan menjadi produk yang lebih bernilai tinggi. Yang ketiga ada bisnis dan manajemen, di mana pada jurusan ini nantinya peserta didik akan diajarkan bagaimana mengelola administrasi, mengelola keuangan, dan menjalankan suatu bisnis. Dan yang terakhir yaitu ada jurusan pelayanan jasa dan kreativitas. Menurut saya pribadi, peserta didik diharapkan sangat-sangat mampu dalam memahami jurusan yang ia ambil. Kenapa? Karena jurusan-jurusan ini akan mengantarkan mereka ke dunia pekerjaan nantinya. Guru juga harus memperhatikan pembelajaran yang disampaikan kepada muridnya itu benar-benar dapat dipahami, guna memastikan kemampuan kepahaman mereka akan jurusan yang mereka tempuh nantinya. Baik, di sini kami sudah bersama dengan salah satu staf dari SMK Negeri 5 Jember. Boleh dulu Ibu siapa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Nurhayati. Saat ini saya ditugasi sebagai wakil kurikulum di SMK Negeri 5 Jember. Ibu Siti Nurhayati ini menjabat sebagai wakil kurikulum di SMK Negeri 5 Jember. Di sini kami dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember ingin mewawancari Ibu seputar dengan hal pendidikan yang ada di SMK Negeri 5 Jember ini. Apakah Ibu berkenan? Iya, siap. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, kurikulum apa yang SMK Negeri 5 Jember ini terapkan, dan penerapannya itu di pembelajaran sehari-hari itu apakah efektif itu? Terima kasih Mas Aditya. SMK Negeri 5 Jember ini merupakan salah satu sekolah pertanian terbaik di Indonesia. Ada dua, yang satunya SMK Negeri 5 Jember. SMK Negeri 5 Jember ini memiliki 9 program keahlian dengan 13 konsentrasi keahlian. Basic kami adalah pertanian. Kemudian dari jumlah siswa SMK Negeri 5 Jember ini 2.450 kelas 10, 11, dan 12. Kemudian sedangkan guru kami memiliki
memiliki 148 guru dengan status di ASN, ada PNS, ada P3K dan P3K paruh waktu. Kemudian ada 45 tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu staf tata usaha, kemudian ada laboran, ada teknisi, itu yang ada di SMK Negeri Jember. Nah, dari dalam pembelajaran, nah ini kami cerita sedikit tentang penguatan kelembagaan ya. Kalau di SMK Negeri 5 Jember ini salah satu sekolah yang berbasis BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Nah ini tidak banyak di Provinsi Jawa Timur, kami selaku SMK BLUD. Untuk penguatan kelembagaan kami juga memiliki LSP P1 SMKN 5 Jember. Artinya anak-anak kami, anak-anak SMK Negeri 5 Jember, ketika lulus dia memiliki satu sertifikat kompetensi profesi yang dilaksanakan melalui uji LSP ini. Nah, terus juga dapat ijazah, juga dapat sertifikat PKM. Kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan 278 dunia usaha, dunia industri, baik yang skala UMKM menengah ataupun skala nasional dan internasional, karena beberapa perusahaan itu memang skala internasional, multinasional. Kemudian di dalam pembelajaran kami melaksanakan kurikulum merdeka. Kami selalu terdepan di dalam melaksanakan kurikulum karena sekolah kami itu merupakan sekolah percontohan. Yang pertama di ADB Invest itu dari bank ini ya, dari pendanaan dari Bank Dunia untuk ADB Invest. Kemudian kami juga mendapatkan program di SMK yang mendapatkan revitalisasi SMK Pertanian bidang kerjasama Indonesia dan itu hanya 2, yaitu SMK Negeri 5 Jember dan salah satu SMK Pertanian yang ada di Subang. Nah ini ketika kami program-program itu selalu menerapkan kurikulum terbaru dari kementerian, terbaru dan terkini. Yang lain belum melaksanakan, kami sudah memulai terlebih dahulu, termasuk kurikulum 2012, kurikulum Merdeka di 2021. Yang lain yang di Jember hanya saat itu kami saja yang melakukan dari kurikulum Merdeka. Dan tahun ini dengan adanya SMK Pusat keunggulan skema pembelajaran mendarat, kami pun terdepan di dalam melaksanakan pembelajaran mendarat. Ya, kurikulumnya tetap Merdeka, tetapi penguatan pembelajaran mendarat. Sehingga kami selalu update ya di dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan program dari pemerintah. Kami juga melaksanakan pembelajaran dengan kolaborasi dunia usaha, dunia industri. Ya, jadi anak-anak dikenalkan ke industri melalui kunjungan industri, kemudian Bapak Ibu guru mengikuti pelatihan di industri. Bapak Ibu guru juga kami berikan kesempatan program magang di industri. Sehingga apa yang ada update di industri itu kami juga mengikuti. Ini jadi upaya kami begitu. Nah dari situ kami pun juga mendatangkan instruktur dari dunia kerja keseluruhan. Ya jadi kami kerjasama di masing-masing program keahlian mendatangkan istilahnya dulu guru tamu ya, atau praktisi mengajar, atau
instruktur mengajar di sekolah. Kami datangkan di sekolah mengajari secara langsung kepada anak-anak. Itu tentang kompetensi yang terkini, yang sesuai dengan kebutuhan industri, tentang update teknologi, kemudian juga tentang budaya kerja yang ada industri. Harapannya nanti kami bisa menyiapkan anak-anak itu untuk PMB sesuai dengan tujuan lulusan SMK. Ya, PMB itu bekerja, melanjutkan pendidikan tinggi dan berwirausaha. Nah, itu salah satu ya bagian kami di dalam mengembangkan pembelajaran kurikulum merdeka melalui penguatan pembelajaran. Itu upaya kami untuk melaksanakan. Dan itu tentunya dari pengembangan kurikulum diterapkan kepada anak-anak pun kami di dalam pembelajaran metode atau model pembelajaran yang kami kembangkan adalah pembelajaran berbasis teaching factory. Teaching factory itu satu pembelajaran, model pembelajaran yang dilaksanakan seolah-olah berada di industri. Ya, jadi SOP-nya, kemudian standar produknya, standar prosesnya, kualitasnya itu sama dengan di industri, namun tempatnya di sekolah. Itu yang disebut dengan pembelajaran berbasis teaching factory. Buktinya apa? Kami berbagai program keahlian atau berbagai jurusan itu sudah memetakan produk-produk apa yang bisa dikembangkan di sekolah ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang diikuti yang kami dapatkan dari direktur. Jadi seperti misalnya di agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, ini kan berbagai banyak produknya, ya produk apa? Ada nabati, ada olahan hewani. Itu ada juga untuk pengawasan mutu. Nah, itu produk-produk itu kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menilai bagaimana kualitas produk kami. Nah, kalau misalnya di agribisnis pertanian tanaman, kami secara intens itu kolaborasi bekerja sama dengan PT Citra Asia, dengan Iswesi itu untuk mengembangkan benih-benih, dan kami pun juga kerjasama. Kami memiliki 22 greenhouse yang sebagian besar itu kami gunakan untuk benih-benih yang dipesan dari PT Benih Citra Asia. Jadi ada order dari PT Benih Citra Asia, kemudian dilaksanakan nih lewat pembelajaran anak-anak, kemudian nanti selama mulai persiapan lahan, ketika pembelajaran itu, ketika proses perawatan tanaman, masa tanam, perawatan tanaman, kemudian panen, pasca panen, itu semuanya di bawah bimbingan dari PT Benih Citra Asia. Jadi mereka langsung mendapatkan bimbingan itu secara intens, dan produknya pun nanti kami setorkan ke sana yang sesuai dengan standar produk. Itu yang kami intens laksanakan, dan semuanya kan dilaksanakan di sekolah, tapi standarnya sesuai standar proses, standar langkah kerjanya, hasilnya semuanya sama dengan yang ada di industri. Itu yang disebut dengan pembelajaran berbasis teaching. Tidak hanya itu, kami pun seperti di agribisnis peternakan, ada telur, ada ayam petelur, ada ayam berdaging. Ayam petelur pun kami juga ada standar. Setiap hari kami telur-telur itu sudah ada pelanggan, sehingga kami mengirimkan ke mereka setiap hari. Yang berdaging pun juga demikian. Yang ayam berdaging mereka selama ini kontrak dengan perusahaan, ya dipantau terus, hasilnya nanti
dibeli langsung oleh perusahaan. Diberikan lampung juga begitu. Kami juga memiliki standar benih, ya, benih lele, kemudian bagaimana pembesaran lele yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu yang disebut dengan pembelajaran berbasis teaching technology. Dan selain itu, di dalam pembelajaran pun kami juga melaksanakan berbasis project. Project itu kan satu pembelajaran yang ini ya, mengembangkan semua potensinya dengan project-project real dari apa yang ada di pembelajaran itu yang benar-benar diterapkan untuk menguatkan anak-anak. Jadi tidak hanya belajar secara teori, justru kami juga melakukan praktek langsung pada Bapak Ibu guru yang mereka juga punya, gurunya juga terstandar karena mereka juga harus mau mengikuti upskilling, reskilling, magang. Nah, itu pengembangan bakat dan minat anak-anak sangat kami dukung. LKS itu gengsinya SMK, ikut lomba kompetensi. Kalau mahasiswa ada kan timnas itu ya. Nah itu kalau di SMK itu namanya LKS, mulai tingkat provinsi, tingkat nasional itu bergengsi. Tapi sekarang kan juga kesempatan terbuka. Ini Pak Saleh selaku keluarga kesiswaan mengawal anak-anak itu hampir setiap bulan itu selalu ada lomba-lomba yang diikuti oleh anak-anak, baik perorangan maupun itu. Jadi bakat minat, ada yang ikut drum bandnya Jember ya, kemarin ke Malaysia selama itu mereka juga best perform banyak predikat yang anak-anak nanti bisa cek di gitu. Jadi di sini SMK 5 Jember ini bisa menjadi contoh mungkin untuk lembaga SMK lainnya di sana bagaimana mengembangkan pendidikan melalui penguatan kurikulum serta ada pembelajaran dan metode yang berinovasi, juga dengan banyaknya kolaborasi dengan pihak perusahaan industri di luar sana baik secara nasional maupun internasional gitu. Mungkin buat yang terakhir Ibu, kan di saat ini mungkin masih banyak yang ragu ingin menyekolahkan anaknya ke SMK. Mungkin ada pesan buat orang tua atau sanak keluarga yang masih berpikiran seperti itu? Ragunya yang pertama kan zaman sekarang kan teknologi kan sudah meningkat ya Bu. Nah banyak yang mengira itu SMK itu masih kurang gitu dalam mengikuti perkembangan zaman karena minimal S1 ijazah kan ada sebutan kayak gitu. Mungkin bagaimana? Ya, animo masyarakat ini dilihat dari pendaftar yang ke SMK 5. Pendaftaran kan melalui ini ya sistem PPDB di provinsi ya. Tapi kami bisa memantau dari jejak peminat. Kami kan mengembangkan ini, ada anak-anak, ada alumni, ada jaringan kami, jaringan sosial, media sosial kami. Itu kami ketika awal akan ke SMK 5 kami mengirimkan jejak. Itu rata-rata per tahunnya itu melebihi kuota. Jadi kalau di tahun yang kemarin ya 2005-2006 jajak peminatnya sekitar 1.315 yang mendaftar ke SMK 5, namun yang terjaring hanya 860. Nah itu tentunya kami harus bisa mengatur strategi bagaimana animo masyarakat itu tetap tinggi ke SMK. Nah salah satunya dengan memberikan bukti bukan janji. Nah bukti bukan janji apa?
ketika mereka belum lulus mau melanjutkan ke perguruan tinggi, oke, tebusan loh di ini yang masuk SNBP ya. Kemudian mereka juga kuliah di menyebar di berbagai perguruan tinggi negeri ya. Kemudian perusahaan-perusahaan ini sebelum lulus saja mereka sudah direkrut. Itu yang kami sampaikan, salah satu bukti bahwa apa yang diragukan gitu ya. Dan tentunya tetap kami berproses, semakin tumbuh, semakin inovatif ya, itu penting bagi kami untuk meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan di SMK Negeri 5 Jember ini luar biasa, amazing. Jadi tidak ada alasan mungkin untuk sekarang yang masih berpikiran bahwa di SMK itu cuma lulusnya kerja, cuma lulusnya bekerja. Namun di sini SMK 5 mungkin bisa jadi bukti bahwa lulusan SMK juga bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah dan juga bisa berwirausaha. Mungkin cukup itu saja dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama dengan senang hati. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, apa yang baik bisa disampaikan ke semua orang, ke khalayak ya. Namun jika ada hal yang kurang, silakan disampaikan ke kami sebagai bentuk refleksi kami untuk meningkatkan kami, kinerja kami ya, sehingga peningkatan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kami. Sebelumnya ada bingkisan gitu. Loh, kemarin saya minta kesini lengkap itu biar kenal semua, bukan untuk ini. Oke.